Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Vita Farista Reva dari Teknik Biomedik 2019 dengan NPM 1906-299692 akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT Cipta Integrasi Akurat dengan judul The Electronic Circuit Design of Portable Electrocardiograph using PC18F14K50 and an AD8232 sensor. Sebelumnya berikut adalah outline dari pembahasan presentasi saya kali ini. Kita masuk pendahuluan. Jadi penyakit kardiovaskular pada coronary artery, peripheral artery, cerebrovascular, venous, dan penyakit jantung lainnya merupakan penyebab kematian terbesar di benua Asia. Dan pada tahun 2019, persentase kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular ini adalah sekitar 35%. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pendeteksian dini guna mengurangi dampak dari penyakit yang berbahaya ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan elektrokardiograf. Memang, elektrokardiograf ini merupakan peralatan kesehatan yang wajib dan sudah ada di beberapa rumah sakit, bahkan hampir di semua rumah sakit. Namun, melihat prinsip kerjanya, sebenarnya elektrokardiograf ini dapat dijadikan perangkat yang portable sehingga dapat dibawa dan digunakan oleh siapa saja, terlebih lagi jika harganya terjangkau. Perancangan elektrokardiograf portable pada studi ini diharapkan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu solusi atas masalah biaya dan efektivitas dari elektrokardiograf yang sudah ada. Kita masuk ke profil perusahaan. Jadi saya melaksanakan kerja praktik di PT Cipta Integrasi Akurat yang merupakan perusahaan alat kesehatan, pengembang, dan perancang hardware alat medis serta konsultan terkait manufaktur alat kesehatan yang didirikan pada tahun 2021. PT Cipta Integrasi Akurat atau yang dapat disingkat sebagai PT CIA ini memiliki visi, yaitu to be able to always move forward and create various kind of innovations that can be useful for society. Dan misinya yaitu always keep abreast of technological developments in creating products so that they can meet the expectations of every society. Kita masuk ke dasar teori. Jadi pertama, elektrokardiografi ini merupakan perekaman impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung. Hasil pendeteksian dari elektrokardiograf tersebut direpresentasikan dalam bentuk grafis gerakan listrik yang disebut elektrokardiogram. Elektrokardiogram tersebut memiliki beberapa komponen seperti gelombang P, Q, R, ST, ada gelombang QRS, interval PR, segmen ST, dan juga secara opsional ada gelombang U. Kemudian mikrokontroller. Jadi mikrokontroller yang kami gunakan adalah PIC 18F14K50 yang merupakan salah satu mikrokontroller 20 pin yang memiliki interface yang sesuai dengan USB 2.0 dan memiliki beberapa kelebihan seperti mampu secara otomatis mengubah sumber clock dan besar daya saat terhubung kepada hostnya, kompatibel untuk touchscreen, memiliki fitur ADC 10 bit, PWM control motor, dan sejumlah interface serial dengan harga yang terjangkau. Kemudian kami juga menggunakan sensor AD8232 yang pada proyek ini ada dua alternatif. Yang pertama ada 8232 on board yang dimana kami mengikuti skematik berdasarkan datasheet AD8232, dan kemudian ada AD8232 modul yang terdapat 6 pin di dalamnya antara lain ground, port untuk 3,3 volt, output ADC, LO min, LO plus, dan SDN. Kemudian terdapat juga beberapa perangkat lunak yang kami gunakan dalam perancangan ECG portable ini, antara lain Altium Designer, MPLab, Nxen Editor, Autodesk Inventor, dan Ultimaker Cura. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan kerja praktik. Jadi berikut adalah alur pelaksanaan kerja praktik saya dan rekan kerja praktik saya. Pertama, kami melakukan studi literatur, kemudian perancangan rangkaian elektronika atau skematik yang akan saya bahas nanti, kemudian pembuatan PCB yaitu langkah selanjutnya, dan kemudian perakaian komponen-komponen, perakitan komponen-komponen pada PCB tersebut, kemudian pembuatan program, flash program ke dalam PCB-nya, dan kami juga membuat case 3D print dan mengambil data dan dianalisis. Selanjutnya berikut adalah yang akan saya bahas. Jadi untuk perancangan rangkaian elektronika atau skematiknya, kami menggunakan Altium Designer. Pada gambar sebelah kiri adalah sheetnya sebelum dimasukkan komponen apa-apa, dan di sebelah kanan bawah terdapat library. Jadi kami menggunakan perpustakaan yang diberikan oleh kantor
kantor untuk menyesuaikan komponen yang tersedia di kantor. Selanjutnya berikut adalah daftar komponen yang kami rencanakan akan digunakan pada perangkaian ECG portable kali ini. Kemudian data dan analisis hasil. Jadi berikut adalah skematik yang telah kami rangkai. Ini merupakan rangkaian voltage regulator untuk mengatur tegangan pada nilai yang telah ditentukan. Dan kami membutuhkan dua buah komponen voltage regulator karena komponen A8232 membutuhkan input tegangan sebesar 3,3 volt. Tapi microcontroller dan LCD membutuhkan input sebesar 5 volt. Maka dari itu dibuatlah rangkaian seperti pada gambar. Kemudian ada rangkaian kristal yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi pada nilai yang stabil. Selanjutnya ada port pada PIC 18F14K50 dan rangkaian buzzer. Jadi kami menggunakan PIC 18F14K50 sebagai microcontroller dengan input tegangan sebesar 5 volt, dan kami juga merencanakan untuk menggunakan buzzer yang akan berbunyi setiap peak yang dihasilkan oleh elektrokardiogram. Kemudian ada juga rangkaian AD8232, yang ini adalah AD8232 onboard, yang berdasarkan datasheet AD8232 kami merancang rangkaian aplikasi heart rate measured at the hands sehingga terbentuk rangkaian seperti pada gambar ini. Selanjutnya juga terdapat header untuk modul AD832 yang terintegrasi dengan IC AD8232. Jadi pada skematik ini kami menambahkan header untuk menghubungkannya dengan modul AD8232. Kemudian ada port header LCD, jadi kami menggunakan header 4 untuk menghubungkan LCD dengan miconnya, dan ada juga program, kami menggunakan header 5 untuk mentransfer program yang dibuat dalam memori microcontroller PIC. Selanjutnya berikut adalah langkah yang akan dilakukan setelah skematik tadi selesai. Jadi kami merancang juga printed circuit board atau PCB, dan pada gambar di slide komponen-komponen telah dipasangkan. Selanjutnya masuk ke analisis kesalahan. Jadi perancangan skematik rangkaian elektronika AD8232 onboard pada awalnya adalah seperti pada gambar ini. Dapat dilihat terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama adalah komponen R3 yang seharusnya bernilai 10 mega ohm. Kemudian C10 seharusnya bernilai 0,1 mikrofarad, dan kami juga lupa menambahkan satu rangkaian kapasitor yang seharusnya paralel dan R5 yang bernilai 0,1 mikrofarad. Selain itu kami juga belum memprogram buzzer karena terdapat kekurangan waktu dan kesempatan, maka buzzer yang diletakkan pada rangkaian tidak berfungsi. Kesimpulan, jadi elektrokardiograf ini dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit kardiovaskular, dan kami sebagai perancang ECG portable ini untuk pendeteksian dini penyakit dengan biaya yang rendah dan mobilitas yang tinggi. Namun terdapat berbagai kekurangan dalam perancangan ini, seperti beberapa kesalahan internal yaitu perangkaian komponen, dan eksternal seperti kurangnya waktu untuk menyelesaikan proyek. Jadi mungkin di waktu mendatang seharusnya dapat dilanjutkan agar ECG portable kami dapat berguna seperti tujuan awalnya. Sekian presentasi saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.